Halo semuanya, kembali lagi pada video P3I PSW. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips lagi, tapi kali ini tipsnya bukan video dan editing seperti gambar atau desain, tapi kali ini saya ingin memberikan sedikit tips-tips simpel tentang bagaimana cara memberikan presentasi yang menarik, unik, dan informatif. Nah, kebanyakan dalam beberapa kesempatan saat membuat presentasi, kadang-kadang kita tidak memikirkan bahwa isi kontennya harus sebanyak apa, atau warna yang digunakan harus sebanyak apa, atau background atau icon yang digunakan untuk mendukung presentasi kita itu seperti apa. Sehingga kadang-kadang pada satu ketika kita membuat presentasi, semua langsung tuh bikin. Jadi satu slide itu isinya penuh, banyak banget tulisannya, atau malah nggak ada tulisan sama sekali, atau cuma gambar, atau mungkin kalau teman-teman pinter, gambar, lalu dikasih tulisan, lalu kasih gambar lagi, kasih tulisan lagi, dan satu slide, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bisa aja warnanya berlawanan, atau mungkin karena mungkin teman-teman kadang-kadang pakai background yang kayak model pemandangan, terus akhirnya bingung mau taruh tulisannya di atas langit atau di bawah, pemandangannya di bawah yang warna hijau. Nah itu akhirnya jadi bingung, terus akhirnya jadi pecah. Nah kali ini saya ingin memberikan sedikit tips pada rekan-rekan dan teman-teman, bagaimana cara membuat presentasi yang seperti itu, bagaimana cara membuat presentasi yang akhirnya membuat dilihatnya enak, unik juga, terus yang pasti informatif lah, karena nggak mungkin presentasi kita berikan hanya untuk informatif, pasti kan ada yang kita ingin tunjukkan atau show off lah seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk. Oke, untuk tips yang pertama. Tips yang pertama ini mungkin aku bilang lebih simpel ya, karena dari beberapa kesempatan teman-teman agak bingung ketika ingin memberikan presentasi pada satu tema. Nah, karena tema ini membingungkan sekali untuk dibahas, apalagi ketika teman-teman ingin memasukkan konten-konten yang pas sesuai dengan tema tersebut, akhirnya jadi sulit. Contohnya gini, kalau teman-teman ada kesempatan belajar biologi, teman-teman pasti akan sulit sekali untuk mencari biologi yang seperti apa yang harus ditunjukkan pada tema tersebut. Apakah mungkin tentang manusia, atau tentang hewan, atau tentang tumbuhan, atau mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan biologi, sehingga akhirnya dimasukkan semua sebagai background atau latar belakang, atau bahkan warnanya yang pas seperti apa, atau nanti ketika aku mau taruh konten di mana ya, atau ini di mana ya. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan, karena begini, ada beberapa tema yang mempunyai kayak subtema-subtema seperti itu. Nah, diusahakan agar teman-teman membuat presentasi sesuai dengan tema tersebut. Contohnya gini, aku pernah buat itu tentang identitas nasional. Nah, kalau nggak salah dia seperti ini. Nah, kalau nama identitas nasional berarti kan identik banget dengan nasional, karena kita Indonesia ya, jadi kita gunakan nasional itu identiknya Indonesia, warna merah dan putih. Maka dari itu, kita buat model background-nya yang pasti harus ada adalah warna merah dan juga warna putih. Atau cari dengan background-background pendukung, seperti kalau misalnya nasional mungkin berhubungan dengan bendera. Nah, jadi kita bisa kasih contoh gambar bendera yang mungkin bukan Indonesia tapi banyak bendera seperti itu. Itu juga bisa. Atau gambar-gambar seperti ini. Ini aku bisa pilih kayak gitu. Nah, ya ini juga bisa gambar seperti ini, mungkin dengan parlementer atau apa yang berhubungan dengan nasional seperti itu, nasionalis atau seperti persatuan, itu juga bisa digunakan sebagai identitas nasional. Contohnya seperti itu. Atau kalau teman-teman uh, buka, sebentar aku coba lagi ya, tentang, kalau ada identitas nasional seperti ini modelnya, kan lucu teman-teman, ketika akhirnya teman-teman temanya identitas nasional, akhirnya dikasih ke warna seperti ini, yang warna putih, hitam, hanya berbulu seperti ini. Coba kasih model atau background yang pas, atau tema yang pas, atau warna yang pas sesuai dengan tema yang teman-teman ingin kasihkan, atau presentasi yang teman-teman kasihkan melalui tema tersebut. Karena melalui tema tersebut, dampak, bukan dampak ya, tapi wajah dari presentasi itu menunjukkan dan mengimplementasikan si tema tersebut, sehingga akhirnya dapat terbawa dalam penjelasan teman-teman nantinya ketika teman-teman menjelaskan presentasi tersebut. Itu sangat membantu sekali.
Atau mungkin pada saat rekan-rekan dalam menjelaskan, rekan-rekan membutuhkan kayak model atau ikon-ikon yang berhubungan dengan gambar tersebut. Kalau kita contoh masih tetap menggunakan identitas nasional, teman-teman atau rekan-rekan juga bisa menggunakan itu. Mungkin dengan didukung seperti penggambaran logo seperti ini Pancasila, atau mungkin dengan ilustrasi ilustrasi yang tadi saya ambil tadi ini. Nah, kalau kita ambil untuk ilustrasi di posisi sini, tapi tidak langsung banyak akhirnya menggunakan warna putih seperti yang tadi, itu membantu sekali. Jadi tetap lakukan dengan model-model yang variatif dan banyak, sehingga orang yang nonton atau orang yang melihat presentasi tersebut tidak bosan. Ini seperti itu, pasti pasti satu. Itu adalah hal yang utama karena kita tidak mau membuat presentasi yang membuat orang-orang dilihat jadi bosan atau jadi malas banget. Nah, speaking of malas baca, karena banyak banget orang-orang yang istilahnya punya waktu mata yang akhirnya membuat mereka malas sekali untuk melihat. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa gunakan icon atau gambar-gambar pendukung yang mendukung presentasi teman untuk bisa jadi lebih menarik. Tanpa harus menggunakan simplicity seperti kotak-kotak seperti ini, atau mungkin daerah seperti ini, itu sangat membantu sekali. Karena apa? Semakin banyak variasi yang sesuai dengan tema tersebut, maka penjelasan yang akan diberikan pun juga semakin interaktif. Tidak hanya dalam teman-teman sendiri dalam menjelaskan, tapi mereka juga yang menonton. Mungkin posisinya ketika akhirnya dalam kegiatan luring, nanti teman-teman pasti akan boleh melihat presentasi lagi sesuai dengan apa yang teman-teman lain presentasikan. Nah, teman-teman akan melihat dengan adanya kontak mata dengan berbagai variasi yang ada, maka itu bisa menjadikan komunikasi yang secara tidak sengaja dilakukan juga melalui interaksi dari presentasi tersebut. Nah, karena itu sangat membantu sekali. Jadi itu yang bisa digarisbawahi teman-teman atau rekan-rekan sekalian. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sedikit menyinggung tentang luring ya, karena ada beberapa kesempatan di mana tulisannya, aduh, kok kecilan ya, atau tulisannya, wih, besar banget ya, atau, wih, kok banyak banget ya tulisannya, kok sedikit banget tulisannya, emang dia untuk kasih presentasi terus jelasin semuanya. Kadang-kadang ada beberapa orang atau beberapa kesempatan yang akhirnya mereka secara tidak sengaja menaruh sedikit pada slides tulisannya sehingga akhirnya mereka lupa sendiri untuk menjelaskan. Nah itu jangan sampai terjadi. Apalagi ketika rekan-rekan dalam menjelaskan. Mungkin beberapa kesempatan untuk mahasiswa atau mungkin teman-teman sekalian yang coba untuk membuat presentasi mungkin punya hal yang sama atau bahkan ya karena udah master sih jadi ya taruh aja apa sih itu nggak peduli. tapi tapi alangkah baiknya ketika dalam penggunaan tulisan, teman-teman coba menggunakan tulisan yang besar dan kecil, atau tulisan yang di bold, atau tulisan yang lain. Itu yang kedua, tips yang kedua. Kenapa? Karena kalau kita lihat contoh di sini yang modelnya, kita kan ada tulisan besar dan kecil. Atau mungkin yang di bold seperti ini, atau mungkin yang like seperti ini. Bold dalam tulisan biasanya itu menggunakan biasanya itu apa memberikan ciri khas sebagai kata kunci. Kata kunci apa yang ingin teman-teman sampaikan dan pasti nanti akan diingat selama presentasi itu berlangsung. Itu penting teman-teman. Karena beberapa kesempatan dalam penjelasan eh, kadang kita nggak bisa tahu akhirnya ketika mungkin tulisannya contoh ya kalau misalnya tulisan ini terbuat sama semua dengan ukuran yang sama. Aduh, kecil banget ya, sorry. Dengan ukuran yang sama, terus ininya aku bold, nah kayak gini, ya selesai. Mungkin ini akan terbantu karena tulisan warnanya ada yang dibedakan. Itu juga bisa membantu teman-teman. Selain bold dan light tadi, tebal dan tipis tadi, warna yang berbeda sebagai garis khusus atau benang merah atau yang kayak di highlight seperti itu juga bisa membantu sekali. Tapi yang paling simpel itu bold dan light itu juga bisa. Tapi kalau misalkan posisinya, kalau ini warnanya ternyata kita buat sama, apa yang terjadi? Mungkin perasaan teman-teman ya ini seperti
sentences atau kalimat yang sebenarnya sama dan kita harus hafalin. Nanti ketika kita ditanya sama orang lain, kita harus tahu. Nah, gitu. Coba bandingkan tulisan ini dengan yang tadi kita buat sebelumnya. Beda banget ya. Maksudnya dari penjelasannya beda banget. Beda banget. Karena itu melihat ada garis yang di bold, itu bisa satu kata, atau satu kalimat, atau mungkin hanya penjelasan-penjelasan yang mendukung saja. Tapi akhirnya mereka jadi kata kunci. Itu sangat bagus kan. Walaupun pada posisinya seperti ini, kayak hanya menjelaskan terus bold, terus ini apa namanya line, terus bold lagi like bold itu mesti contohnya ada poin-poinnya. Tapi itu tidak masalah, itu tidak masalah sekali karena dari posisi seperti ini kalian sudah menjelaskan bahwa itu poin yang penting itu adalah yang ini. Lalu ini hanya penjelasan sedikit itu bisa membantu. Nah, orang pun juga akan mengerti nanti ketika akhirnya mereka mencoba untuk menerka dan juga memahami apa yang teman-teman akan jelaskan pada presentasi tersebut. Dan itu tidak membuat kalian jadi kesulitan. Seperti itu modelnya. Tips lagi, ketika dalam penggunaan tulisan, mau itu besar atau mau itu kecil, teman-teman harus perhatikan juga jarak yang akan teman-teman lakukan nanti ketika presentasi. Mungkin di satu kelas atau mungkin di satu tempat, rekan-rekan dan teman-teman mungkin punya audiens yang kira-kira jaraknya dengan papan tulis mungkin sekitar 3 meter, 4 meter, 5 meter. Coba gunakan font yang menurut teman-teman itu pas dan cocok sehingga mereka bisa kelihatan yang ujung-ujung sana, yang jauh-jauh dari sana. Itu bisa kelihatan. Beda lagi ceritanya kalau misalnya mereka menggunakan proyektor yang mungkin segede-gede gajah atau seperti itu. Tapi kalau mungkin proyektornya mungkin proyektor kecil, yang mungkin hanya ukurannya sekitar dan kalau bisa dari ini dari garis ini sampai situ terus sampai situ lagi itu akan beda sekali nanti kelihatannya akan beda intriknya nanti. Nah maka dari itu benar-benar harus disesuaikan agar tulisan dan juga presentasi yang teman-teman berikan nanti pada teman-teman itu bisa ditangkap dengan baik dan terlihat oleh jelas terlihat sangat jelas. Itu yang kedua. Ketiga, penggunaan animasi. Kok gunanya animasi sama ya? Maksudnya animasi kok banyak banget sih? Atau malah nggak ada animasi sama sekali? Penggunaan animasi boleh-boleh aja. Tetapi, dalam hal seperti ini, penggunaan animasi, gunakan animasi yang sesuai atau yang istilahnya tidak terlalu muluk-muluk. Karena begitu, teman-teman. Dalam beberapa kesempatan aku, dan kesempatan saya melihat presentasi yang ada sebelumnya, kadang-kadang ada animasi yang modelnya kayak berputar atau kayak tiba-tiba langsung masuk kayak Zoom seperti itu atau bahkan kadang-kadang hanya pek 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 kayak gitu itu aja kayak gitu gak ada variasi sama sekali atau mungkin variasi-variasi kayak 3D biasanya kan kalau sekarang kan Microsoft PowerPoint yang ukurannya sudah 2013 ke atas biasanya mereka punya apa namanya presentasi 3D ya dia gambarnya kayak gerak terus geser terus gerak lagi terus dia mungkin ada kayak partikel-partikel akhirnya berubah jadi satu itu nggak masalah dan itu biasa aja apalagi kalau teman-teman dulu SMA biasanya akan menggunakan hal-hal seperti itu yang langsung ditumpekin semua ya udah segitu tapi apa ya maksudnya sampai mau ditaruh segitu banyaknya apa yakin kalian nggak terlalu banyak nah ini yang harus teman-teman ingat juga karena dalam penggunaan penggunaan presentasi tersebut kadang-kadang yang jadi masalah adalah em, nanti teman-teman pun juga cepat gundah juga. Bener loh. Maksudnya gini loh, kalau walaupun segitu banyaknya presentasi, akhirnya mereka akan bilang, aduh, pindah lagi, atau aduh, banyak banget. Walaupun dalam satu hal, dalam satu sisi mereka katakan, wow, oke, animasinya keren. Tapi di satu sisi juga, kalaupun berlebihan, akan membuat mereka ya akhirnya, kok agak cheesy ya, kok agak cringe ya, aduh, kok agak agak lebay ya gitu, hiperbola ya. Jadi seperti itu. Itu yang harus diperhatikan dalam pembuatan dalam penggunaan animasi pada presentasi. Nah, kalau misalnya saya sarankan presentasi yang seperti apa yang presentasi seperti apa model-model bentar.
Oh, aku simpan di sini. Kira-kira, nah, presentasi apa namanya, animasi-animasi seperti apa yang modelnya bisa digunakan seperti itu. Nah, animasi-animasi yang seperti ini mungkin gambarnya dengan waktu yang mungkin tepat atau gambar yang pelan-pelan, mungkin pelan-pelan bermuncul atau mungkin kayak gambar fade atau mungkin slide atau mungkin swipe juga bisa ataupun mungkin dia baru cascade in, cascade out itu bisa digunakan teman-teman. Karena itu yang paling standar dalam pembuatan animasi di presentasi dan membuat orang jadi ya oke, okay, that's nice, informatif banget. Terus akhirnya ketika mungkin dengan penggunaan kayak bantuan kayak diklik. Nah, biasanya kayak gitu modelnya. Seperti itu terus pindah lagi. Itu juga bisa. Jadi dengan adanya variatif seperti itu, ya teman-teman nanti nggak akan bingung juga untuk menjelaskan. Apalagi bagi teman-teman yang punya apa ya? Kayak bolpen modelnya yang bolpen untuk presentasi ada warna merah terus bisa ditulis warna merah kecil banget ya aku nggak pernah pakai tapi modelnya seperti itu kayak pensil atau mungkin bolpen untuk presentasi. Pointer seperti pointer lah kayak pointer seperti itu teman-teman bisa gunakan juga jadi tidak bingung nanti ketika teman-teman menggunakan. Nah, sebentar kalau untuk Google Slide ya kalau untuk Google Slide ini mereka mungkin hanya menggunakan kayak ini. Nah, slide terus fade in terus transisinya atau di sini bisa dibilang motion ya bisa fade in with previous atau previous jadi sebelum lalu sesudah sesudah sebelumnya atau dengan sebelumnya itu bisa digunakan atau di sini ada lagi yang lain ya aku coba cek dulu ya slide from right. Oh, oke. Okay. Nah, ini yang digunakan. Fade bisa, slide itu juga bisa. Flip kadang-kadang boleh, tapi boleh, boleh juga sih untuk flip. Cuman mungkin tidak terlalu banyak digunakan. Nah, seperti dissolve. Dissolve itu bisa digunakan juga, tetapi ingat juga dalam pemakaiannya. Karena kan dissolve kan dia modelnya kan akhirnya kan dia akan hilangkan atau mungkin dia akan campur jadi satu. Nah, teman-teman gunakan presentasi yang mungkin istilahnya masuk dalam seperti itu. Misalnya contohnya ketika teman-teman ingin menjelaskan tentang before dan after. Teman-teman bisa menggunakan before itu dengan menggunakan dissolve, lalu afternya akhirnya menggunakan uh, fade, fade in tadi. Jadi ketika kayak dissolve dia hilang, hilangnya mungkin dengan warna putih atau mungkin dengan warna hitam atau yang lain itu bisa, lalu tiba-tiba akhirnya muncul yang baru menggunakan fade in. Nah itu juga bisa. Penggunaan animasi-animasi seperti itu juga sangat membantu sekali, apalagi dalam mempresentasikan sebenarnya apa yang terjadi atau situasi terjadi. Mungkin dalam menjelaskan sesuatu, oh mungkin sebelumnya begini, sampai sesudah begini. Nah, jadi memunculkan suatu hal yang baru. Itu juga bisa teman-teman. Tanpa disadari teman-teman juga membuat cerita juga dalam presentasi tersebut. Jadi pas. Seperti itu. Itu yang ketiga dalam penggunaan animasi. Kemudian keempat, hyperlink. Nah, teman-teman mungkin pernah tahu ya, atau mungkin pernah buat. Kalau di sini seperti ini hyperlinknya, modelnya seperti ini. Bisa nggak bisa? Ya. Nah, hyperlink ini kan bisa diklik di sini. Kayaknya nggak bisa diklik di sini. Dulu bisa diklik. Oh, bisa diklik. Sorry. Ternyata bisa diklik di sini. Hyperlink. Hyperlink juga butuh loh, teman-teman. Justru kadang-kadang orang berpikir bahwa hyperlink itu salah satu kesempatan di mana teman-teman bisa berkreasi lebih dalam memberikan presentasi. Itu juga penting. Kalau teman-teman bisa menggunakan hyperlink dengan baik, mungkin akhirnya dengan melingkat seperti ini, kalau saya ini kan sosial media mungkin menggunakan yang atas ini, lalu untuk yang mass media menggunakan yang ini, mass media, atau mungkin nanti ketika activities menggunakan ini. Sorry, activities ini, sorry, aktivitas seperti itu teman-teman juga bisa menggunakan karena begini pentingnya membuat apa namanya ini nggak bisa nyala terdetek apa namanya cuma ada aku coba karena gini salah satu kalau misalnya teman-teman tidak bisa menggunakan hal tersebut hal-hal yang simpel itu hyperlink itu bisa jadi media alternatif yang besar walaupun sulit digunakan tapi sangat interaktif karena dari beberapa kesempatan teman-teman yang dulu pernah saya tonton presentasinya mereka menggunakan hyperlink juga dan itu tidak salah bahkan itu apa namanya kreatif sekali dalam penggunaannya.
Dengan menggunakan hal-hal seperti itu, bukannya tidak mungkin presentasi teman-teman bisa lebih baik dan bisa lebih apa namanya, wow, keren sekali. Apalagi teman-teman yang menggunakan Prezi, itu bakal sangat membantu sekali. Nah, dalam penggunaan Prezi, bagaimana kira-kira? Kan Prezi kan istilahnya dalam menggunakan hanya kayak berdasarkan kayak zoom, terus kayak zoom lagi, terus ketika akhirnya selesai balik dia balik lagi zoom ke awal. Itu juga sebenarnya hyperlink juga loh teman-teman, tanpa disadari. Nah, cuman model presentasinya memang beda dengan kayak PPT. Mereka akan menggunakan dengan model Prezi, kayak gambar diagram, atau mungkin gambar background yang memang sudah sesuai dengan template-nya yang sudah ada. Gitu. Penggunaan hyperlink juga sangat membantu teman-teman, dan itu harus diperhatikan. Maka dari itu, buatlah hyperlink yang menarik. Seperti ini contohnya, berwarna-warni. Kalau mau riset mungkin harusnya warnanya seperti ini. Tapi mungkin agar lebih menarik aja, biar menarik perhatian, menggunakan warna-warna seperti ini. Mungkin nanti penjelasannya mungkin tidak terlalu banyak atau tidak terlalu menarik. Tapi, ketika hyperlinknya sudah bagus, artinya tampilan awal sudah bagus. Konten tidak usah banyak-banyak juga tidak masalah. Seperti teman-teman kalau misalnya ngisi kuis. Kenapa saya bilang ngisi kuis? Apalagi kalau ngisi kuis dari HP, dari smartphone. Ya akhirnya ketika lihat menunya, oh menunya keren nih. Oke, ya udah tinggal jawab soalnya. Mau soalnya biasa atau mungkin biasa dalam reviewnya biasa, itu nggak masalah. Yang penting ketika teman-teman sudah melihat menunya seperti apa, bahannya seperti apa, dan melihatnya itu asik banget, kayaknya bagus banget, sekali teman-teman klik atau teman-teman touch, udah selesai. Informasi didapat, interestnya dari mereka pun juga dapat, dan kita pun yang memberikan presentasi pun juga senang sekali gitu loh, tanpa harus di dikit-dikit kayak padat seperti itu. Itu yang keempat. Yang kelima, mungkin ini satu poin terakhir, tapi mungkin ada poin lagi yang terakhir. Kalau mungkin lagi gitu. Nah, poin yang kelima, ini begini teman-teman. Mengingat soal penggunaan gambar. Sebentar. Ini. Penggunaan gambar pada animasi seperti ini, ataupun pada video, atau GIF modelnya, itu juga disarankan. Apalagi kalau melihat seperti, mungkin ini agak creepy ya, mungkin agak creepy, tapi hanya untuk sebagai contoh aja seperti ini, itu juga sangat membantu. Karena begini, teman-teman pasti tahu, atau rekan-rekan pasti tahu, jika video itu dibandingkan dengan hanya sebatas gambar, itu akan lebih menarik video. Nah, terus kalau GIF itu seperti apa? GIF itu video atau gambar? Atau mungkin biasa? GIF itu sebenarnya gambar, cuman modelnya tetap seperti video karena berulang-ulang. Nah, jadi penggunaan GIF itu boleh-boleh aja nggak sih? Ya sebenarnya boleh, dan itu sangat interaktif sekali. Kalau teman-teman bisa buat GIF yang pas, wow, bagus banget. Dan itu akan jadi salah satu nilai tambah buat teman-teman dalam menjelaskan. Nah, kalau akhirnya hanya berputar seperti ini saja, di gambar-gambar ini saja, menggunakanlah gambar yang benar-benar bisa menjadi representasi dari presentasi teman-teman. Kalau nanti teman-teman lupa harus ngomong apa selanjutnya, teman-teman bisa melihat gambar ini akhirnya, oh oke, tahu. Lalu yang selanjutnya ada presentasi, itu juga bisa. Dan sangat-sangat bagus sekali. Jadi apapun yang teman-teman berikan, apapun teman-teman yang ingin kasih tahu, nah, seperti kayak model seperti ini, gambarnya presentasi, atau mungkin gambar seperti ini sangat membantu sekali. Apalagi ketika teman-teman ingin menjelaskan sesuatu hal yang benar-benar sifatnya informatif dan baru. Juga bisa. Atau, nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan hal seperti ini. Dengan penggunaan hal-hal seperti ini, animasi atau ilustrasi, dari ilustrasi lagi, aku singgung lagi dari yang pertama tadi aku jelasin, ilustrasi juga, itu juga gunakan dalam konteks yang sama juga. Apalagi ketika, contohnya di sini kan sepeda kan, jadi gunakan ilustrasi sepeda, lalu dengan poin-poin seperti, apa namanya, gambar roda, atau mungkin stang juga helmet itu, atau mungkin sepatu atau yang lain, itu bisa digunakan sebagai contoh. Atau mungkin yang ini. Nah, ini juga bisa. Ini belok kiri atau belok kanan atau berhenti atau dahulu, itu bisa. Tanpa disadari itu juga bisa. Itu pun jadi istilahnya apa namanya, praktikal yang bisa dilakukan tanpa disadari.
Itu juga bisa. Walaupun pada sebenarnya posisi seperti ini kan penggunaan kayak bold dan light, walaupun mungkin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu terlihat bagus. Mungkin karena terlalu gelap atau apa namanya backgroundnya mungkin terlalu beda juga kalau kasih ke nomor itu. Ya mungkin agak better sedikit ya, tapi mungkin lebih bagus ini karena biar lebih variatif sesuai dengan temanya juga yang seperti aku bilang sebelumnya. Itu bisa. Satu lagi tips yang keenam. Tips ini mungkin akan berguna ketika teman-teman melakukan presentasi pada kantor atau pada kerja. Dan kadang-kadang mereka lupa. Penggunaan logo pada sebuah presentasi, apalagi ketika teman-teman ingin memberikan presentasi atau menunjukkan bahwa ini loh company saya, ini loh perusahaan saya, atau ini loh logo mahasiswa saya, atau ini loh logo saya yang saya buat presentasi. Itu juga penting. Itu juga penting. Itu juga penting sekali. Karena dalam penggunaan presentasi itu, tanpa disadari teman-teman juga membawa nama company teman-teman. Atau nama tempat kerja rekan-rekan. Dan itu jadi salah satu nilai tambah gitu loh. Tanpa disadari. Mungkin ketika akhirnya bos melihat nanti, oh ada logonya ya seperti ini ya. Ini kalau aku contohnya aku menggunakan P3I UPSW. Ketika aku taruh ini langsung ini adalah salah satu page yang bisa dipakai UPSW ketika dalam penggunaan apa namanya buat kop surat. Tapi di satu sisi dia juga bisa digunakan sebagai presentasi karena dengan adanya logo seperti ini artinya memang pada saat ini saya membawa nama P3I dan juga UPSW dalam presentasi ini. Nah, itu jadi salah satu nilai tambah dan itu bukan sesuatu hal yang membuat teman-teman akhirnya hanya jadi pemanis hiasan biasa saja, tapi juga itu sebenarnya jadi satu yang tambah bahwa oke, memang loyalitas mereka sudah tidak dilakukan lagi karena mereka mendapatkan P3 UPSW dan juga UPSW sebagai landasan di mana mereka membawa presentasi ini nanti ke depannya ketika mungkin tidak berhadapan dengan mereka tapi mungkin ke tempat yang lain itu juga bisa teman-teman tanpa disadari dan bahkan sekarang pun diharuskan diharuskan untuk membuat logo seperti itu pada presentasi teman-teman tanpa disadari. Mungkin nanti ketika teman-teman kalau mungkin di PR karena aku di humas juga posisinya ketika akhirnya mencoba untuk memberikan contoh dalam membuat presentasi menggunakan brand yang ada kita harus coba buatkan brand itu ditempatkan pada biasa pojok kiri atau mungkin pojok kanan tapi itu nggak masalah dalam penggunaannya selama selama apa namanya presentasi teman-teman itu biasa banget seperti apa ya presentasinya ada nggak ya sepertinya aku nggak sih seperti apa nah kalau mungkin presentasinya seperti ini modelnya yang biasa aja nah hanya seperti ini tapi tanpa disadari dengan akhirnya ada background kayak template seperti itu dan logo seperti itu tanpa disadari teman-teman sedang membawa logo ini dan juga template ini untuk di presentasikan dan untuk dibawa juga mungkin pada saat teman-teman mau share ke tempat yang lain itu juga bisa apa nggak bisa kasih contoh yang baik soalnya itu karena itu juga salah satu yang personal dan belum bisa dibuka banyak-banyak tapi model contohnya adalah seperti itu kalau kita balik ke sini dalam penggunaannya pun juga teman-teman bisa menggunakan itu juga tanpa harus dipindahin logo tersebut logo tetap stay di situ itu juga bisa jadi ya itu salah satu hal dan penggunaan-penggunaan yang lain untuk dalam membuat presentasi yang menarik dan juga informatif dan tanpa disadari juga unik juga uniknya yaitu karena kita dari P3I contohnya seperti ini kita dari P3I ya ini keunikan P3I kita presentasi seperti ini dan itu yang membuat P3I juga bisa unik nah, itu juga jadi salah satu kuncinya ya itu sedikit itu sih yang bisa mungkin saya sampaikan pada teman-teman dan juga rekan-rekan yang nonton mudah-mudahan terbantu kalau misalnya teman-teman punya ide-ide lain atau mungkin hal-hal yang lain juga teman-teman juga bisa komen juga di bawah untuk bisa share-share juga informatif juga kepada orang-orang yang mungkin lihat juga atau mungkin komen kalau bisa ada pertanyaan dan juga hal-hal yang lain itu teman-teman bisa bahas di kolom komentar dan itu juga sangat membantu sekali apalagi kan kita sebenarnya di sini adalah sharing dan juga take the feedback nah, ambil feedbacknya ambil sarannya juga untuk bisa share satu sama lain kalau misalnya ada oh ini juga bisa digunakan oh ini bisa digunakan teman-teman tidak usah takut untuk komen oke mungkin itu sekian dari tips-tips yang bisa aku berikan pada hari ini
Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa digunakan pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Dan ya, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.